Selamat malam, saya Putu Virginia dari Fakultas Desain Komunikasi Visual. Pertama-tama, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, serta saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Waslan, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah. Kali ini saya akan membahas tentang kenakalan remaja. Jadi, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Kenakalan remaja meliputi suatu perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, bullying, tawuran, dan lain sebagainya. Pelanggaran status ini biasanya tidak tercatat secara kuantitas karena bukan termasuk pelanggaran hukum. Sedangkan yang disebut perilaku menyimpang terhadap norma-norma itu antara lain seks pranikah dan juga aborsi ataupun seks bebas. Kenakalan remaja juga digambarkan sebagai kegagalan dalam pemenuhan tugas perkembangan. Beberapa remaja gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki remaja lain seusianya selama masa perkembangan. Keberhasilan dalam pemenuhan tugas perkembangan menjadi remaja sadar dan peka terhadap norma, sehingga remaja mampu menahan dorongan pemuasan diri agar tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku. Sebaliknya, kegagalan dalam tugas perkembangan ini akan menyebabkan individu remaja menjadi kurang peka terhadap norma dan aturan yang berlaku. Ini menyebabkan individu remaja menjadi rentan berperilaku melanggar aturan, bahkan melakukan tindakan kriminal seperti mencuri. Di Indonesia, salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak dijumpai terutama di kota-kota besar adalah tawuran pelajar. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat terjadinya tren peningkatan angka kasus tawuran di kalangan pelajar sepanjang tahun 2018. Sepanjang tahun 2017 hingga 2018, KPAI mencatat 202 anak berhadapan dengan hukum karena terlibat tawuran. Sementara kekerasan di lingkungan sekolah dengan anak sebagai pelaku sepanjang 2019 hingga tercatat 3 kasus di Gresik, Tarakan, dan Ngawi, Jawa Timur. Ada jenis kenakalan remaja. Menurut Sunarwiati, membagi kenakalan remaja ke dalam 3 tingkatan. Kenakalan biasa, misalnya suka berkelahi, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran kejahatan seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi, mengambil barang orang tua atau orang lain tanpa izin, alias mencuri. Kenakalan khusus seperti penyalahgunaan obat terlarang, seks bebas, dan juga pencurian. Kenakalan remaja juga dibagi menjadi 3, yaitu kenakalan kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum dan ditangani oleh sistem peradilan anak. Pelaku kriminal kejahatan yang ditangani oleh peradilan pidana. Pelanggaran status, pelanggaran yang termasuk pelanggaran ringan, contoh bolos sekolah. Ada 2 jenis kenakalan remaja muncul pada remaja. Salah satunya adalah kenakalan berulang, yang dimana dimulai dengan menyinggung atau menunjukkan perilaku antisosial atau agresif pada masa remaja atau bahkan secara anak-anak dan berlanjut hingga dewasa. Penyebab kenakalan remaja itu terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas kedua. Kontrol diri yang lemah. Remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan tidak dapat diterima akan terjadi pada perilaku nakal. Faktor eksternal. Keluarga dan penceraian orang tua. Tidak ada komunikasi antar anggota keluarga ataupun perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak,
tidak memberikan pendidikan agama atau penolakan terhadap ekstensi anak bisa dapat menyebabkan terjadinya kenakalan remaja dan juga teman sebaya yang kurang baik. Apa saja penyebab kenakalan remaja? Para sosiolog, psikiater, dan kriminolog setuju bahwa penyebab kenakalan remaja bukan bersifat tunggal. Biasanya hal ini terjadi ketika anak tersebut terpapar pengaruh buruk dan berbagai faktor dan dalam jangka waktu tanpa pernah ada intervensi baik di tengah kehidupannya. Meski demikian, peneliti mengelompokkan penyebab kenakalan remaja dalam 4 kategori, yaitu keluarga, lingkungan, sekolah, dan faktor lainnya. Kalau dalam kategori keluarga itu ialah intuisi dasar yang mengajarkan nilai dan norma yang ada yang akan dibawanya ke masyarakat atau kelompok lebih besar. Keluarga bisa menjadi penyebab kenakalan remaja ketika melakukan pola asuh yang salah. Misalnya sering membeda-bedakan membandingkan anak, kurangnya perhatian orang tua maupun kurang kasih sayang orang tua terhadap anak. Anak memiliki kemungkinan besar untuk mengalami kenakalan remaja ketika orang tuanya memperlihatkan gesture tidak menginginkan kehadirannya. Selain itu, anak yang broken home juga rentan berada pada situasi ini. Lingkungan. Penyebab kenakalan remaja tak kalah krusial adalah faktor lingkungan, terutama menyangkut pergaulan anak. Beberapa faktor lingkungan berkontribusi menciptakan kenakalan remaja adalah bergaul dengan kelompok kriminal. Misalnya, geng motor, pecandu alkohol dan narkoba, melakukan hal yang berhubungan dunia kriminal, misalnya mencuri, suka melakukan hal yang antisosial berbau kekerasan, kayak misalnya tawuran pelajar. Sekolah. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar mengembangkan diri dan mematuhi peraturan yang berlaku. Penyebab kenakalan remaja dalam hal ini kegagalan sekolah dalam mengembangkan karakter anak karena ketidakcocokan kurikulum maupun ketersediaan ekstrakurikuler yang berharga di lembaga pendidikan tersebut. Faktor internal. Menurut penelitian, perubahan biologis dan juga sosiologis pada remaja memungkinkan terjadinya kedua bentuk, yaitu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan dan tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja umumnya terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Kontrol diri yang lemah juga membuat remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak bisa diterima. Begitupun bagi remaja yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Faktor lainnya. Penyebab kenakalan remaja bisa datang di mana saja di luar 3 faktor utama di atas. Yang dimaksud faktor lainnya di sini misalnya ketidakpuasan atas penegakan hukum, pengaruh media massa, dan hingga faktor politis. Kenakalan remaja juga bisa dipicu oleh banyak hal seperti faktor ekonomi, sosial, kultural, dan pengaruh kelompok pergaulannya. Bagi negara seperti Indonesia, kurangnya pemahaman agama juga disebut sebagai salah satu penyebab kenakalan remaja. Dengan mengenal agama, anak diharapkan untuk memiliki pegangan moral yang lebih kuat sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk secara mandiri. Bagaimana cara mencegah kenakalan remaja? Kenakalan remaja bukan hanya dapat merugikan anak, namun juga meresahkan bagi masyarakat. Untuk itu, langkah pencegahan munculnya kenakalan remaja harus dilakukan secara holistik bagi semua pihak. Di level keluarga, tindakan preventif yang dilakukan adalah membangun hubungan yang baik dengan anak. Hubungan suportif antara orang tua dan anak merupakan salah satu faktor penting untuk melindungi anak dari kenakalan remaja. Membangun peraturan dan ekspektasi yang jelas. Cobalah untuk menjelaskan kepada anak mengenai peraturan apa yang Anda harapkan dari mereka secara ramah dan jelas. Apabila anak berlaku tidak semestinya, berikan respons yang tegas dengan cara tidak berlebihan. Tambah pengetahuan dan pemahaman mengenai perkembangan remaja. Dengan mempelajari berbagai hal mengenai perkembangan remaja, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis, niscaya akan membantu Anda dengan mempresentasikan kelakuan anak remaja dan bagaimana cara meresponnya. Jadilah orang tua yang suportif dan selalu ada bagi anak remaja Anda. Ini akan membantu anak-anak untuk lebih terbuka dan dekat terhadap Anda.
mereka pun akan menjadikan Anda sebagai orang pertama yang mengungkapkan perasaannya dan menceritakan berbagai hal yang dilaluinya. Selain itu, orang tua harus menghindari penyebab kenakalan remaja seperti yang disebutkan di atas. Misalnya, tidak pernah membandingkan kemampuan anak dan mencurahkan kasih sayang pada anak sehingga ia merasa hangat saat berada di rumah. Di sekolah, mencegah kenakalan remaja dapat dilakukan dengan cara mengajarkan nilai-nilai dasar dan mengembangkan sikap anak untuk menghargai perbedaan, mengembangkan potensi dan bakat anak sesuai kemampuannya, melibatkan anak secara aktif dalam pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang positif dan tidak melakukan perundungan atau pembulian secara fisik, verbal, maupun mental, menghindari penerapan disiplin dan kekerasan. Di masyarakat, pencegahan kenakalan remaja dapat dilakukan dengan cara menjamin rasa aman bagi anak selama bersosialisasi di lingkungan tersebut. Selain itu, membangun fasilitas seperti pusat kegiatan yang positif. Setiap individu di masyarakat juga harus menghargai hak orang lain dan menghormati perbedaan yang ada.